Anakku, anakku, selir-selir. Selir, selir, selir. Apa yang terjadi padamu? Syukurlah itu hanya mimpi. Aku berharap kepulangan aku untuk mengunjungi keluarga kali ini tidak akan terjadi hal buruk apapun. Rombongan Permaisuri Agung Kaisar Tang telah tiba. Raja Nanzao, Zhao Yu, menyambut kedatangan Permaisuri Agung Kaisar Tang. Semoga Yang Mulia sehat selalu. Semoga dinasti Tang semakin makmur dan jaya. Semoga Yang Mulia sehat selalu. Semoga dinasti Tang semakin makmur dan jaya. Ayahanda, silakan segera bangkit. Bagaimana mungkin aku bisa menerima penghormatan ini? Nanzao kami memang merupakan negara bawahan dari dinasti Tang. Jika bukan karena pernikahan politikmu dulu untuk menghindari peperangan, Nanzao pasti sudah tiada sejak lama. Kamu adalah pahlawan bagi Nanzao, jadi mengapa kamu tidak pantas menerimanya? Barang-barang upeti ini, semuanya adalah barang berharga dari Juzhou, khusus dipersembahkan untuk dinasti Tang, memohon perlindungan dari Kaisar Tang. Kepulangan aku kali ini dilakukan secara diam-diam, hanya untuk merayakan pernikahan besar Ayahanda. Tidak perlu berlebihan seperti ini, Ayahanda. Semua ini sudah seharusnya. Kamu sekarang adalah Permaisuri Agung Kaisar Tang, bahkan sedang mengandung keturunan Kaisar. Tubuhmu sangatlah berharga. Kali ini tinggallah di Istana Yangxin. Ayahanda sendiri yang akan menjagamu. Baiklah, Ayo, ikut Ayahanda pulang ke rumah. Kaisar ternyata punya wanita lain, bahkan masuk ke Istana Yangxin. Cepat beritahukan pada Selir. Selir sedang berlatih. Semuanya bubar. Selir, pantas saja Yang Mulia. Begitu menyayangi Anda. Teknik ini dilakukan demi memiliki tubuh yang mudah hamil. Aku tidak pernah memiliki anak. Jika ingin mengamankan posisi permaisuri, aku harus melahirkan putra mahkota demi meningkatkan kedudukanku. Aku tidak boleh membiarkan posisi permaisuri terancam sedikit pun. Selir, hari ini Kaisar membawa seorang wanita masuk ke Aula Yangxin. Apa? Kaisar tidak pernah membawa wanita ke Aula Yangxin, bahkan Anda pun, Selir. Sungguh keterlaluan. Aula Yangxin adalah kediaman Kaisar, bahkan aku pun belum pernah masuk ke sana. Apa kau melihat wajah orang itu? Wajahnya sangat cantik. Dilihat dari pakaiannya, sepertinya dia wanita dari dinasti Tang. Selir, setahun yang lalu dinasti Tang memang mengirim sekelompok penyanyi. Sepertinya wanita itu adalah salah satu dari mereka. Melapor, Selir, orang dari Departemen Jingxi baru saja bilang bahwa Kaisar menginap di Aula Yangxin malam ini dan tidak akan datang ke sini. Apa? Sampah? Kalian semua benar-benar sampah. Sampah? Semuanya sampah. 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 Ayo, ikut aku ke Aula Yangxin. Robek, dasar, rendahan. Baik, Wan Er, Ayah ingin menanyakan sesuatu padamu. Mengenai rencana Ayah mengangkat ratu baru. Kamu tidak akan menyalahkan Ayah, kan? Ayah terlalu khawatir. Sejak ibu meninggal dunia, Ayah sudah membubarkan harem. Aku tahu bahwa Ayah sangat peduli padaku. Tapi, aku tetap berharap ada seseorang yang bisa menemani Ayah. Sekarang Ayah sudah menemukan pasangan yang baik. Aku sungguh merasa bahagia. Benarkah? Benar, ini Layantin Giok ikan ganda, yang melambangkan kebahagiaan selamanya, adalah hadiah pernikahan yang kuberikan untuk kalian. Kuharap Ayah dan Ratu baru bisa segera memberiku seorang adik laki-laki untuk mewarisi Nanzao kekaisaran yang abadi. Ayah sangat tersentuh karena Wan Er kesayanganku. Begitu perhatian. Saat upacara penobatan besok, jika kamu memberikan ini sendiri kepada Yuhuan, dia pasti akan sangat senang. Oh iya, Ayah juga sudah menyiapkan hadiah untuk cucu Ayah yang belum lahir. Semoga Nanzao dan Tang Agung kita selalu makmur dan damai, sejahtera. Ayo,
Lihat apakah kamu menyukainya. Terima kasih, Ayah. Ayah senang kalau kamu menyukainya. Hadiah ini sudah ayah siapkan sejak lama. Oh, satu lagi One Air. Ayah masih punya beberapa dokumen yang harus diperiksa. Nanti ayah akan kembali menemanimu. Biar kuantar Ayah keluar. Baik. Ayah pergi dulu. Ayah tunggu sebentar. Pakaian Ayah kotor. Sepertinya putriku sudah benar-benar dewasa. Selir, lihatlah. Saya belum pernah melihat Kaisar sebahagia ini. Wanita tak tahu malu ini, siapa yang tahu apa yang dia lakukan untuk melayani Kaisar tadi? Nanti, jangan ada yang menahan diri. Aku ingin dia sangat menderita. Baik, Ibu, sekarang Ayah sudah bahagia kembali. Jika Ibu tahu, Ibu pasti juga akan sangat senang. Yang Mulia Putri, jika mendiang ratu tahu di alam sana, beliau pasti akan sangat bahagia. Bisa dibilang, Anda dan mendiang ratu sangat mirip. Apakah Ayah kembali? Mungkinkah Ayahanda telah kembali? Putri, Anda tidak apa-apa? Wanita tak tahu malu. Apa kamu tahu siapa yang ada di hadapanmu saat ini? Cepat berlutut. Siapa kalian? Beraninya kalian memukul. Dia, padahal dia adalah... Lancang, memangnya kamu berhak bicara di sini? Kenapa bisa sekasar ini? Siapa kalian sebenarnya? Apa tidak ada hukum lagi? Pelayan rendah, buka matamu lebar-lebar. Aku adalah Xiao Yuhuan, calon pemimpin istana belakang. Akulah rajanya. Akulah hukumnya. Kamu adalah Xiao Yuhuan? Dasar rendahan, beraninya kamu menyebut nama asliku? Wanita kotor yang tak tahu malu, akan aku hancurkan mulutnya. Ampun Nyonya, majikan kami sangat lemah, lampiaskan saja semuanya padaku. Memangnya, kamu ini siapa? Jangan. Jangan. Kalian berani mencelakai orang. Apa tidak ada hukum lagi? Dasar rendahan, sudah di ujung tanduk pun masih sangat sombong. Saat merayu kaisar dulu, seharusnya kamu sudah tahu nasibmu hari ini. Apa maksudmu merayu kaisar? Apa yang kamu bicarakan? Diam, apa aku mengizinkanmu bicara? Ini pasti kesalahpahaman. Aku tidak pernah merayu kaisar. Aku adalah Selir, hamba rasa mulut wanita ini sangat kotor. Lebih baik biarkan Xiao Fuji. baik. Aku adalah Putri Zhao One Air. Bagaimana kau membiarkan Xiao Fuji? Baik, Aku adalah Putri Sulung Zhao One Air. Selir, hamba dengar. Kaisar memang memiliki seorang putri sulung. tidak mungkin. Putri Sulung sudah lama pergi ke dinasti Tang untuk aliansi pernikahan, bagaimana mungkin ada di sini? Benar, Selir. Hamba melihatnya dengan mata kepala sendiri. Wanita ini berpelukan mesra dengan Kaisar, sangat intim. Selain itu, Anda adalah calon permaisuri. Jika putri kembali ke negara ini, pasti akan memberitahu Anda. Aku kembali secara diam-diam kali ini, karena ayahanda Kaisar tidak ingin ada keributan. Aku benar-benar Putri Kaisar. Apakah selir agung ada di dalam? Anfu, ini aku. Selir, gawat itu Kasim An. Ada urusan apa Kasim An mencari saya? Hari ini putri kembali ke istana, Kaisar mengadakan perjamuan, dan mengundang selir untuk datang nanti malam. Baik, saya mengerti. Baik, Kamu tidak mungkin benar-benar adalah putri sulung, kan? Pelayan tak tahu malu, kamu mencelakaiku. Selir, lihatlah. Kaisar bahkan memberinya sebuah lukisan potret. Dan dia memakai seragam permaisuri. Apa dia benar-benar bukan seorang putri? Benar, Selir. Lihatlah, bahkan hadiahnya pun diatur setingkat dengan permaisuri. Selir, saya selalu merasa Kaisar terhadap Anda sudah cukup baik, tidak menyangka akan dikalahkan oleh pelayan tak tahu malu ini. Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kamu menggoda Kaisar dan mencoba merebut posisi permaisuriku.
Aku akan membakar lukisanmu ini sekarang juga. Jangan. Bawa wadah api ke sini. Ini adalah satu-satunya potret mendiang ibundaku. Asalkan kamu mengembalikan lukisan itu kepadaku, semua kesalahan hari ini tidak akan aku permasalahkan. Sudah di ujung tanduk pun, masih berani mengancam Selir? Aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan jika aku membakarnya. Jangan, jangan. Biar aku lihat sendiri. Bakar itu, memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Jangan, jangan. Xiao Yuhuan. Xiao Yuhuan. Aku pasti akan menghabisi seluruh keluargamu. Xiao Yuhuan, aku akan menghukum seluruh keluargamu. Cari masalah? Tidak semudah itu. Cai Wei, Xiao Qing, tangkap dan geledah wanita jahat ini. Aku ingin melihat apa hebatnya dia dibandingkan denganku. Lepaskan aku. Aku benar-benar seorang putri. Kalian lepaskan aku. Aku benar-benar seorang putri. Saat kaisar datang, dia pasti akan menghukum kalian. Gadis tak tahu malu, masih berani membiarkan kaisar tahu. Aku akan segera menghabisi nyawamu yang tidak berharga ini. Korset sutra emas? Selir, benda suci ini, dinasti Tang hanya memberikan satu untuk kerajaan kita. Tidak kusangka kaisar malah memberikannya. Beraninya kamu ikut campur? Kamu tahu banyak juga ya? Ini bukan dari kaisar. Ini dari dinasti Tang. Aku sudah lama menjadi kesayangan, tapi aku tidak pernah melihat kaisar begitu peduli pada seorang wanita. Geledah dia. Aku ingin melihat ilmu hitam apa yang dia gunakan untuk memikat hati kaisar. Geledah. Baik. Selir, lihat ini. Ini? Tidak kusangka dia sedang mengandung keturunan kaisar. Kalau begitu, bukankah aku tidak punya kesempatan lagi untuk menjadi permaisuri? Ini pemberian dari kaisar. Aku akan menghabisimu. Kaisar tiba. Di mana orang-orang? Saya menyambut kedatangan kaisar. Kaisar, bukankah katanya hari ini tidak akan datang? Kenapa kamu sampai mandi keringat begini? Kamu juga tidak tahu caranya mengelap keringat majikanmu. Huan, dari mana saja kamu tadi? Selir, gawat. Kaisar sedang berjalan menuju kediaman Anda. Selir, jika sampai kaisar tahu apa yang terjadi di Aula Yangsin hari ini, kita akan mendapat masalah besar. Bersihkan tempat ini sampai rapi, bawa wanita tak tahu malu ini, dan segera pergi lewat pintu belakang. Kaisar, saya baru saja mencoba baju pernikahan kita untuk besok. Huan, mulai hari ini, kamu tidak perlu lagi meminum ramuan pencegah kehamilan. Aku rasa sebaiknya kita segera memiliki keturunan, agar Nanzhao kita segera memiliki pewaris tahta. Saya akhirnya telah menunggu hari ini tiba. Kaisar, malam ini, biarkan saya melayani Anda dengan baik. Ayahanda Kaisar, selamatkan aku. Suara apa itu? Kaisar, hamba pantas dihukum. Hamba tadi tidak sengaja menjatuhkan vas bunga. Ada yang tidak beres? Kenapa aku mendengar suaranya? Kaisar, jangan biarkan para pelayan ini mengganggu kesenangan kita.
Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya merusak rencana yang mulia Selir. Hari ini aku akan menghabisimu. Kaisar, hamba ingin memberikan sebuah pertunjukan. Baiklah. Ayahanda Kaisar. One Air, Wanita tak tahu malu. Berani sekali kamu merusak rencana Selir. Hari ini aku akan menghabisimu. Ayahanda Kaisar. One Air, bagaimana aku bisa mendengar suara One Air? Apa kamu mendengar suara teriakan minta tolong dari seorang wanita? Kaisar, apa yang Anda bicarakan? Mana mungkin di sini ada suara wanita minta tolong? Pasti karena Anda belakangan ini terlalu lari, sehingga salah dengar. Benarkah? Kaisar, Anda hanya merasa terlalu tegang. Biarkan saya membantu Anda rileks sejenak. Kaisar Liontin Giok ini, mengapa saya tidak pernah melihatnya sebelumnya? Mungkinkah ada wanita lain di istana yang memberikannya kepada Anda? Mana mungkin aku menerima tanda cinta dari wanita sembarangan? Liontin Giok ini adalah hadiah dari putriku, Zhao Waner, untuk pernikahan kita. Satu untukku dan satu untukmu, sebagai simbol kebahagiaan abadi. Kaisar, Putri Sulung sudah kembali ke istana? Dia baru kembali tadi pagi, sekarang ada di Aula Yangxin. Kaisar, saya tidak tahu berapa usia putri, pakaian apa yang dia kenakan, dan apa ciri-cirinya? Putriku itu, berusia 20 tahun, hari ini dia memakai pakaian berwarna merah, muda pucat. Oh, benar juga di lehernya ada tanda lahir berbentuk bunga prem. Ada apa? Apakah Huan masih tidak percaya? Kebetulan sekali aku akan memanggil One Air ke sini, agar kalian bisa bertemu lebih awal. Setelah kamu bertemu One Air, kebenarannya akan terungkap. Kamu ini ada-ada saja. Dia benar-benar putri Kaisar? Selesai sudah. Aku tidak menyangka dia benar-benar putri. Aku telah membuat masalah yang sangat besar. Kurang ajar, semua ini salahmu. Aku juga tidak tahu. Selir, Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Aku sekarang telah menjadi pendosa bagi Nanzao. Bukan hanya posisi ratuku yang terancam, seluruh klan Xiao juga akan menerima hukuman berat. Selir, prioritas utama kita sekarang adalah jangan sampai Kaisar tahu kalau Putri ada di sini bersama kita. Jika tertangkap basah, kita tidak akan punya kesempatan lagi untuk menjelaskan. Benar. Kamu benar, kita tidak boleh tertangkap basah oleh Kaisar. Jika tidak, kita semua akan tamat. Kalian semua yang ada di sini adalah kaki tangan. Jika berani membocorkannya, kita semua akan menerima hukumannya. Mengerti? Mengerti. Sudah mengerti. Selirku sayang, aku sudah kembali. Selir, Kalian cepat sembunyikan gadis ini sekarang juga. baik, Sembunyikan di dalam lemari itu. baik. Cepat. Di mana orangnya? Huan, aku sudah kembali. Kaisar, Huan. One Air. Mengapa aku merasa One Air ada di sini? Huan, mengapa tampak begitu terburu-buru? Apakah ada masalah mendesak? saya baru saja sedang bersolek. Bukankah Kaisar bilang akan menemui Putri sebentar lagi? Saya ingin memberikan Putri sebuah kesan yang baik. Benar sekali, Kaisar. Selir mengetahui Putri akan datang hari ini dan sangat mementingkannya. Setelah mempertimbangkan segalanya, ia sangat takut mengabaikan Putri. Huan, kamu tidak perlu khawatir lagi. Aku baru saja pergi ke Aula Yangxin, tapi One Air tidak ada di sana. Kalian sebaiknya bertemu saat perjamuan malam saja. One Air sangat ramah dan mudah didekati. Aku yakin kalian pasti akan berteman dengan sangat baik. Huan, mengapa kamu begitu tegang? Ayo. Huan, kenapa kamu terus bersembunyi di belakang? Aku tahu sekarang,
Kamu pasti sedang menyembunyikan sesuatu yang bagus. Mari, biarkan aku melihatnya. Selir Anda, perhiasan giok Anda terjatuh. Pantas saja aku merasa seperti ada sesuatu yang kurang pada diriku. Kamu ini ada-ada saja. Salam kepada Kaisar. Salam kepada Selir. Anfu, ada urusan apa? Melapor kepada Kaisar. Beberapa pangeran sudah memasuki istana dan sedang menunggu di Aula Yangsin untuk berbincang dengan Kaisar. Kaisar, karena Anda masih ada urusan, lebih baik Anda pergi menyelesaikannya sekarang. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Ingatlah untuk datang tepat waktu di perjamuan malam. Saya mengantar kepergian Kaisar. Hamba mengantar kepergian Kaisar. Ini, ini, wajah ini. Sepertinya aku pernah melihat Baginda di suatu tempat. Sepertinya. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi di Istana Selir? Kenapa ada orang seperti ini? Sebelumnya, kita sama sekali belum pernah melihatnya. Iya, siapa dia? Kenapa dia ada di istanaku? Siapa yang begitu berani melukainya sampai seperti ini, lalu menaruhnya di lemariku? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa yang bisa memberikan penjelasan pada Baginda? Waktunya kamu menunjukkan kesetiaanmu telah tiba. Melapor pada Kaisar. Dia adalah seorang pelayan istana. Tadi sedang bermesraan dengan Kasim di sini. Lalu saya memergokinya saat saya hendak menghukumnya. Dia malah memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kebetulan Selir datang kemari. Karena saya panik, maka saya menyembunyikannya di dalam lemari. Beraninya, jika pelayan berbuat salah, bawa saja dia ke biro penyiksaan. Bukankah itu cukup? Menyembunyikannya di istanaku? Apa kamu ingin memberiku kesialan? Sudahlah, sebelum Kaisar menjadi murka, segera bawa dia keluar dan singkirkan. Baik. Kaisar, semuanya sudah jelas sekarang. Ini karena kelalaian para pelayan. Di masa mendatang saya pasti akan mendidik mereka dengan baik. Sudahlah. Hari ini putri kembali ke istana. Besok adalah upacara penobatan ratumu. Ini benar-benar kebahagiaan ganda. Biarlah masalah ini selesai sampai di sini. Tunggu. One Air. Kenapa itu kamu, One Air? One Air. Kenapa kamu di sini, One Air? Habis sudah? Semuanya sudah berakhir? Ayahanda Kaisar, kamu akhirnya datang. One Air. Kamu kenapa? One Air. Anfu, panggil tabib istana. Baik. Cepat. One Air. Aku beritahu kalian, jika sampai terjadi sesuatu pada One Air, semua orang yang ada di sini saat ini, aku akan membuat kalian semua membayarnya. One Air, katakan pada ayahanda, siapa sebenarnya yang sudah mencelakaimu? Ayahanda Kaisar pasti akan membuatnya dihukum seberat-beratnya dan menerima balasannya. Siapa? Itu dia. One Air, kamu katakan pada ayahanda, sebenarnya siapa yang mencelakaimu? Siapa? Itu. One Air. One Air. Tabib istana. Tabib istana. One Air, kamu harus bertahan. Menjawab Kaisar, tabib istana sudah tiba. Cepat. One Air. Bagaimana keadaannya? Kaisar, putri dia Cepat katakan. denyut nadi putri sangat lemah. Bayi dalam kandungannya sepertinya tidak bisa diselamatkan. Apa dia benar-benar hamil? Dan itu keturunan dinasti Tang? Gawat. Nanzhao milikku dan dinasti Tang telah berteman baik selama bertahun-tahun. Hari ini, bukankah semuanya akan hancur berantakan? Jika keturunan dinasti Tang milik One Air tidak selamat, dinasti Tang pasti akan menghancurkan Nanzhao kita. Aku hari ini harus menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Hari ini, siapapun tidak diizinkan melangkah keluar dari istana Menghua. Satu langkah pun. Aku akan mengadakan upacara pemujaan langit di sini. One Air. One Mohon Air. Baginda, keadaan putri tidak baik. Lebih baik baringkan dia di ranjang agar hamba bisa memeriksanya dengan teliti. Baiklah. Ayo. Ayo, cepat.
Jika, Selir, sekarang apa yang harus dilakukan? Selir jangan takut, Putri. Dia tadi tidak menyebutkan nama Anda. Kaisar juga tidak punya bukti yang kuat. Benar, Selir. Putri, belum tentu dia bisa sadar kembali. Terlebih lagi, Anda adalah permaisuri Nanzao. Putri seharusnya tidak akan menyulitkan Kaisar. Benar? Besok, ratu ini akan menjadi ratu. Kita semua keluarga. Sepertinya Putri juga tidak akan berpikir sejauh itu. Ah, Wanita hina. Masalah yang menimpa One Air terjadi di istanamu. Bagaimana penjelasanmu? Kaisar, saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Kaisar, Tidak tahu? Anfu sudah mengatakannya padaku bahwa kamu pergi ke aula Yangxin dan One Air justru muncul di dalam istanamu. Apalagi pembelaanmu? saya hari ini mendengar kabar bahwa Putri Sulung kembali ke istana, dan memang benar saya pergi ke aula Yangxin. Namun saya di dalam aula Yangxin sama sekali tidak melihat Putri. Mengenai kejadian hari ini, saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Kaisar, Benar, itu benar, Kaisar. Saat Selir pergi ke aula Yangxin hari ini, Putri sudah tidak ada lagi di dalam aula. Saya bisa menjadi saksinya. Siapa kamu berani bicara? Mengapa kamu ikut campur? Kaisar, apakah Anda begitu tidak mempercayai saya? Saya masuk ke istana sejak usia 16 tahun, telah melayani Anda dengan sepenuh hati selama bertahun-tahun ini, dan selalu menuruti semua perintah Anda. Anda tidak ingin memiliki anak dari saya, sehingga saya meminum ramuan pencegah kehamilan selama 10 tahun. Kaisar, apakah Anda terhadap saya tidak punya kepercayaan sedikit pun? Kaisar, Aku beritahu kamu, penghinaan terhadap One Air adalah masalah besar antara Nanzao dan dinasti Tang. Jika masalah ini ada hubungannya denganmu, biarpun kamu punya 10 nyawa, itu pun tidak akan sanggup untuk menebusnya. Melapor pada Kaisar, Putri sudah sadar. Jika hal ini ada hubungannya denganmu, meski kau punya 10 nyawa sekalipun, kau tidak akan sanggup menebusnya. Melapor pada Kaisar, Putri sudah siuman, dan bayinya juga selamat. Ayo. One Air, kau sudah siuman. Ayahanda Kaisar, Berbaringlah, tetaplah berbaring. Bagaimana perasaanmu sekarang? Ayahanda Kaisar, aku merasa sudah jauh lebih baik. One Air, sebenarnya apa yang terjadi hari ini? Siapa sebenarnya yang sudah mencelakaimu hingga seperti ini? Ayahanda Kaisar, sebenarnya masalah yang menimpa Putri, semuanya adalah perbuatan satu orang. Siapa orangnya? Dia adalah Permaisuri Xiao Yu Huan. Ayahanda Kaisar, masalah yang menimpa putrimu hari ini, semuanya adalah perbuatan satu orang. Siapa dia? Dia adalah Permaisuri Xiao Yu Huan. Xiao Yu Huan memiliki hati yang penuh iri. Dia bertindak sangat kejam karena mempercayai fitnah pelayan. Dia sampai salah mengira putrimu sebagai wanita penggoda dan menyiksaku dengan kejam. Tidak hanya itu, dia bahkan hampir mencelakai anak yang ada di dalam kandunganku dan juga membakar satu-satunya lukisan mendiang Ibu Suri. Xiao Yuhuan. Beraninya kamu. Bukan hanya itu saja, Ayahanda Kaisar, Xiao Yuhuan setelah mengetahui identitas putrimu, dia tetap bertindak sesuka hati, tanpa ada rasa penyesalan, dan malah berniat menyembunyikanku demi membohongi Anda dan lari dari tanggung jawab. Xiao Yuhuan, tahukah kamu telah melakukan dosa besar yang membuat seluruh keluargamu harus dihukum. Kaisar, ini semua hanyalah kesalahpahaman. Tolong dengarkan penjelasan saya. Penjelasan? Di saat seperti ini, apalagi yang harus dijelaskan? Tamparan ini untukmu karena telah menindas putriku. Tamparan ini untukmu karena telah menghina mendiang istriku. Tamparan ini untukmu, dasar tak tahu malu. Kaisar, tolong jangan memukul lagi. Saya benar-benar difitnah. Kaisar, Lancang. Di saat seperti ini, kamu masih berani bicara soal fitnah? Mana mungkin One Air memfitnahmu? Pengawal, tidak. Baik. ambilkan cambuk besiku. Aku akan menggunakan tanganku sendiri untuk menghabisi pelayan hina ini. Wanita kejam ini sangat berhati busuk, bertindak semena-mena, nasib negara Nanzao
hampir saja hancur di tanganmu. Cambukan ini, aku lakukan demi mewakili seluruh rakyat Nanzhao untuk meluapkan kemarahan. Kaisar, saya mohon jangan memukul lagi. Bagaimanapun saya sudah melayani Anda dengan sepenuh hati selama bertahun-tahun ini. Bagaimanapun saya adalah permaisuri Anda. Lancang. Sekarang kamu masih bermimpi ingin menjadi permaisuri? Aku akan mencopot gelar permaisurimu sekarang juga. Pengawal, seret Nyonya Xiao dan Istana Menghua serta seluruh pelayan istana. Bawa mereka keluar, lalu habisi mereka semua. Pengawal, Baik. bawa Nyonya Xiao dan Istana Menghua beserta seluruh pelayan istana. Seret mereka keluar. Habisi mereka semua. Baik. Jangan, Kaisar. Wan Er, ini semua salah ayah. Karena sudah membuatmu menderita seperti ini. Tunggu apa lagi? Aku tidak sudi melihat wanita tak tahu malu ini. Seret dia keluar. Tidak, jangan mendekat. Aku tidak ingin tiada. Aku tidak ingin tiada. Hati manusia memang sulit ditebak. Ini bukan salah ayah. Untungnya ayah datang tepat waktu. Zawana, semua ini gara-gara kamu. Kamu yang sudah membuatku menderita seperti ini. Kamulah yang sudah menghancurkan hidupku. Aku tidak boleh berakhir seperti ini. Wanita rendah, apa yang ingin kamu lakukan? Zhao Waner, semua ini gara-garamu. Kamu sudah membuatku menderita seperti ini. Ini kamu telah menghancurkan takdirku. Kamu tidak boleh berakhir begitu saja. Wanita kejam, apa maumu? Wan Er, saya selalu sangat menghormati Anda. Jika saja hari ini saya tidak salah mengenali Anda, saya tidak mungkin melakukan kebodohan seperti ini. Hari ini, semuanya hanyalah salah paham. Salah paham? Aku benar-benar meremehkanmu, begitu tak tahu malu, dan pandai memutarbalikkan fakta. Xiao Yu Huan, aku bukannya tidak pernah menunjukkan identitasku padamu, tapi kamu sendiri yang sangat sombong. Bukan hanya tidak percaya, malah semakin parah, menghinaku dengan segala cara. Jangan panggil aku Wan Er. Kamu tidak pantas. Jangan juga menganggap dirimu permaisuri, Nanzhao kami. Tidak punya ratu beracun sepertimu. Wan Er, tidak Yang Mulia Putri. Selama bertahun-tahun ini Anda tinggal di luar. Sayalah yang selalu merawat Kaisar dengan hati-hati. Saya berawal dari seorang cairan kecil, sampai ke posisi hari ini. Sungguh tidak mudah. Putri, saya mohon lihatlah bagaimana selama ini saya dengan sepenuh hati merawat Kaisar. Ampuni nyawa saya, berikanlah hukuman yang ringan. Putri. Xiao Yu Huan, karena kamu sudah merawat Kaisar hingga sangat kelelahan, maka aku akan memberimu jalan keluar. Sampaikan titahku. Segera habisi Nyonya Xiao. Sampaikan perintah Putri. Segera bawa Nyonya Xiao untuk dihukum seberat-beratnya. Baik. Lepaskan aku. Kaisar, saya tahu saya salah. Mohon ampuni saya. Putri adalah permaisuri dinasti Tang. Kekuasaannya adalah yang tertinggi. Karena Putri bersikeras ingin memberimu hukuman yang sangat berat, aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kaisar, lihatlah. Lampion ini adalah lampion yang tahun lalu Anda beli saat mengajak saya pergi menyamar keluar istana. Kaisar, Anda dan saya ditemani lampion ini di atas kapal, menghabiskan malam yang romantis. Kaisar bahkan berkata, tidak akan pernah meninggalkan saya seumur hidup. Apakah Anda sudah melupakannya? Kaisar, Anda bilang paling suka saya layani, dan hanya saat bersama sayalah Anda merasa paling bahagia? Kaisar, Anda tidak bisa hidup tanpa saya. Tanpa saya di sisi Anda akan merasa sangat kesepian. Kaisar? Ayahanda Kaisar biasanya tidak tertarik pada wanita, tapi kenapa dia justru begitu tergila-gila padanya? Lepaskan. Lepaskan. Kenapa kalian masih diam saja? Seret dia keluar. Jangan, kalian tidak boleh menghabisiku. Kalian tidak boleh melenyapkanku. Tidak, aku tidak boleh tiada. Bagaimanapun juga, aku harus tetap hidup. Aku sedang mengandung anakmu. Aku mengandung keturunanmu. Lepaskan dia. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku bilang, aku mengandung keturunan Kaisar. Tidak mungkin. Kamu selalu meminum ramuan pencegah kehamilan? Bagaimana mungkin kamu hamil? Kaisar mungkin tidak tahu, saya memiliki kondisi tubuh yang sangat mudah hamil. Ramuan pencegah kehamilan biasa sama sekali tidak mempan padaku. Apa katamu? Xiao Yu Huan, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja benar. Baik,
jika kamu benar-benar mengandung keturunan kaisar, aku dan kaisar tentu akan memerintahkan orang untuk merawatmu dengan baik dan janin di dalam kandunganmu. Tapi, jika kamu berani berbohong, itu berarti kamu menipu kaisar, hukuman berat akan menantimu. Kamu mengerti? Lagi pula aku akan tiada. Untuk apa peduli soal menipu kaisar? Yang penting aku harus bertahan hidup dulu. Aku bersumpah, aku mengandung keturunan kaisar. Jika tidak percaya, panggil tabib istana untuk memeriksa. Tabib istana di istana semuanya adalah orang-orang Nyonya Xiao. Meskipun diperiksa, kalian tidak akan pernah tahu kebenarannya. Ayahanda kaisar, masalah keturunan ini sangat berpengaruh bagi negara, sebaiknya kita periksa dulu. Baiklah kalau begitu. Tabib Zhu, pergilah dan periksa. Baik, Kaisar. Tunggu sebentar. Wan Er, ada apa? Ayahanda kaisar, aku telah belajar ilmu medis di dinasti Tang. Tentu aku mengerti cara memeriksa nadi dan memberikan diagnosa. Masalah pangeran ini sangatlah penting. Biar aku sendiri yang memeriksanya. Membiarkan dia memeriksa nadiku? Kalau begitu, bukankah aku akan tamat? Kamu. Aku tanya padamu, apakah beberapa bulan terakhir ini kamu pernah datang bulan? Belum pernah. Wan Er, bagaimana hasilnya? Dilihat dari denyut nadinya, dia memang benar sedang hamil. Aku hanya asal bicara saja. Tidak menyangka kalau aku benar-benar hamil. Ternyata, krim penghisap esensi ini sangat manjur. Langit tidak membiarkan Xiao Yuhuan tamat begitu saja. Sudah kubilang kan? Mana mungkin aku menjadikan keturunan kaisar sebagai bahan lelucon. Entah apakah yang dikatakan putri, bahwa jika aku benar-benar hamil, maka akan mengirim orang untuk melayaniku dengan baik? Apakah ucapan itu sungguh nyata? Putri sayangku, apakah masih marah pada aku? Mungkinkah Anda benar-benar ingin mempersulit keturunan kaisar ini? Ayahanda kaisar, karena dia sedang mengandung keturunan kaisar, maka bebaskanlah dia dari segala hukuman. Semuanya harus demi mementingkan keturunan kaisar. Aku tidak setuju. Ayahanda kaisar, Ananda tahu, ayahanda sangat menyayangi Ananda. Tapi saat ini dia sedang mengandung, sedangkan aku Nanzao belum memiliki pangeran sebagai penerus. Bangsa asing sedang mengincar kita. Ayahanda kaisar, Anda harus memikirkan masa depan negara. Wan Er, tenanglah. Hal ini Ayahanda Kaisar sudah punya keputusan sendiri, tidak akan mungkin hanya karena dia sedang hamil, lalu membiarkanmu merasa menderita. Wanita tak tahu malu. Jika hari ini karena kamu sedang hamil lalu aku memberimu pengampunan, bukankah kedepannya semua orang akan menjadikannya sebagai tameng untuk berbuat jahat di dalam istana? Kaisar, apa maksudnya ini? Mungkinkah Anda ingin menghabisiku dan membiarkan keturunan kaisar ini lenyap di dalam kandungan? Apakah kau ingin anak kaisar ini tiada dalam kandungan? Tenanglah, aku tidak sedingin itu sampai hati menyakiti darah dagingku sendiri. Aku akan membiarkan anak ini hidup, tapi kamu tidak bisa dimaafkan. Aku akan mengutus orang untuk melayanimu sampai hari persalinan. Setelah bayinya lahir, kamu akan dihukum. Ambil anaknya, habisi ibunya. Kaisar, mengapa kamu begitu kejam? Wanita tak tahu malu. Ini semua karena kesalahanmu sendiri. Kamu tidak pantas dimaafkan. Putri, Anda juga seorang ibu. Pasti Anda bisa mengerti apa yang saya rasakan. Memisahkan ibu dan anak, memisahkan darah daging sendiri. Sungguh ini sangat kejam. Putri, kumohon ampuni nyawaku. Aku bersedia melakukan apapun untuk membalas budi Anda. Putri, Apa yang kamu lakukan hari ini? Kesalahannya tidak bisa diampuni. Meski aku tidak suka kekerasan, tapi karena ayahanda sudah memutuskan, aku tidak akan menentangnya. bagaimana bisa kalian memperlakukanku seperti ini? Wanita tak tahu malu. Apa yang mau kamu lakukan? Kalian yang memaksaku, jangan salahkan aku jika aku kejam. Aku dan bayi ini akan tiada bersama. Aku akan membuat Nanzhao kehilangan keturunan. Tunggu dulu, bicarakan ini baik-baik. Jangan pernah gunakan anak dalam kandunganmu untuk bertaruh nyawa. Baiklah. Jika ingin anak ini selamat,
Kalian semua harus menuruti permintaanku. Masih ragu? Apa kau mau? Aku dan bayi ini tiada bersama? Tunggu. Baik, kami akan menuruti semua maumu. Waner, Apa yang kamu inginkan? Aku ingin Kaisar segera menulis surat perintah Kaisar. Ampuni hukuman mati untuk Xiao Yuhuan. Kembalikan posisi Ratu Xiao Yuhuan. Dan juga seluruh klan Xiao. Apapun kesalahan yang mereka perbuat, semuanya harus diampuni. Xiao Yuhuan. Xiao Yuhuan. Jangan terlalu keterlaluan. Aku keterlaluan, percaya atau tidak, aku akan melenyapkan keturunanmu. Jangan, kami akan menuruti semua keinginanmu. Waner, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Dia sudah melakukan hal semacam itu padamu. Apa kamu mau membiarkannya begitu saja? Ayahanda Kaisar, saat ini Nanzhao, meskipun ada perlindungan dinasti Tang, tapi ayahanda sudah berusia lanjut. Negara kita Nanzhao juga tidak memiliki pewaris. Negara tidak bisa tanpa pemimpin walau hanya 1 hari. Ayahanda, putrimu tidak ingin melihat dengan mata kepala sendiri menyaksikan Nanzhao hancur. Waner, ini karena ayahanda tidak berguna, telah membuatmu menderita, dan tidak bisa membelamu. Ayahanda merasa bersalah kepadamu. Ayahanda tidak perlu sedih, putrimu hanya ingin melihat Nanzhao makmur dan berjaya. Apapun pengorbanan yang putrimu lakukan, aku tetap bahagia. Kaisar, Putri, apa kalian sudah selesai berdiskusi? Mungkinkah kalian benar-benar ingin aku? Membuat aku dan bayi ini tiada? Baiklah, asalkan kamu menjaga baik-baik bayi dalam kandunganmu itu, kami akan menuruti semua keinginanmu. Pengawal, bawakan titah kekaisaran dan kuas tinta. Pengawal, bawa dekrit dan pena kemari. Selir, tolong aku. Pelayan hina, untuk apa kamu kemari? Selir, saya tidak ingin tiada. Mohon selamatkan saya. Apa urusanku dengan hidup atau tiadamu? Jangan kotori sepatuku. Selir, saya sudah melayani Anda selama bertahun-tahun dan selalu setia mengikuti semua perintah Anda. Sekarang, apakah Anda benar-benar tidak memedulikan hubungan antara tuan dan pelayan ini? Kamu pikir kamu siapa? Berani membicarakan hubungan denganku? Kamu hanyalah seekor anjing. Jika sudah tiada, tinggal cari yang baru. Selir, apakah Anda benar-benar tega sekejam itu? Pengawal, serat pelayan hina ini keluar dari sini dan habisi dia. Selir, karena Anda sudah tidak punya hati, jangan salahkan saya jika bertindak kejam. Kaisar, Putri, saya mengetahui semua rahasia Xiao Yuhuan. Saya ingin membongkar semuanya. Saya ingin mengungkap sebuah kebenaran. Tutup mulutmu. Rahasia Xiao Yuhuan. Tidak. Kaisar, saya tidak punya rahasia apapun. Anda jangan mendengarkan pelayan rendahan ini yang bicara omong kosong. Katakan, apa yang baru saja kamu katakan tentang rahasia Xiao Yuhuan? Sebenarnya apa itu? Aku, Putri, bisa mengampuni nyawamu. Menjawab Putri, Xiao Yuhuan demi mendapatkan perhatian Kaisar, terus menggunakan krim penghisap esensi dan mengoleskannya di bagian itu. Krim penghisap esensi memang tidak berbahaya bagi wanita, tapi bagi pria, itu adalah sesuatu yang sangat merusak. Karena Xiao Yuhuan sudah memakainya begitu lama, sepertinya kesehatan Anda, Kaisar, sudah lama terkuras habis. Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya, kamu mencelakaiku. Diam. Pelayan rendahan, aku akan merobek mulutmu. Cukup. Maksudku, ayahanda, selama ini adalah sosok yang tidak pernah terbuai oleh pesona wanita. Bagaimana bisa dia begitu terpikat padamu? Ternyata, kamu telah menggunakan cara-cara yang kotor. Demi berebut perhatian Kaisar, kamu tega mengabaikan kesehatan Baginda. Kamu benar-benar pantas dihukum berat. Tidak, aku tidak melakukannya. Aku sama sekali tidak pernah melihat yang namanya krim penghisap esensi. Kaisar memanjakanku, itu karena Kaisar mencintaiku, dan Kaisar tidak bisa jauh dariku. Wanita kejam, bahkan pelayan pribadimu sendiri sudah berani mengungkap kebenaran tentangmu. Kamu masih saja mengelak. Berani bicara omong kosong sekali lagi? Percaya atau tidak, aku akan segera menghabisimu. Kaisar, hukum Nanzhao terhadap rakyatnya saja mengutamakan saksi dan bukti fisik. Bagaimana bisa Anda hanya karena pelayan rendahan ini bicara sepatah dua patah kata langsung menuduh saya? Bukti fisiknya ada di sini. Bukti ada di sini. Lancang.
Aku memerintahkanmu untuk mengembalikan benda ini ke tempat asalnya. Selir, Anda sudah begitu tidak punya perasaan? Bagaimana mungkin? Saya akan tetap menuruti perintah Anda. Kaisar, benda ini adalah krim penghisap esensi. Benda ini asli atau palsu, Anda akan tahu begitu memeriksanya. Kaisar, Benar-benar benda kotor itu. Dasar wanita tak tahu malu. Semua bukti dan saksi sudah ada di sini. Apalagi yang ingin kamu katakan? Kaisar, saya mengerti. Ini dia. Semua ini karena dia. Dia sengaja memfitnah saya, menggunakan benda ini untuk memfitnah saya. Mungkin saja, dia juga ingin menjadi selir. Dia mengira setelah menyingkirkan aku, dia bisa mendapatkan perhatian penuh dari Kaisar. Dasar wanita kejam, aku akan menghabisimu. Tangkap dia. Wanita tidak tahu malu. Putri, tolong aku. Cepat selamatkan aku. Putri, tolong aku. Lepaskan aku. Aku dijebak. Tidak ada yang pernah melihatku memakai benda ini. Bagaimana kalian bisa begitu sewenang-wenang? Nyonya Xiao, janin dalam kandunganmu sudah tiada. Bagaimana mungkin? Anak raja di rahimmu sudah tiada. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin? Bukankah tadi sudah diperiksa nadinya dengan teliti? Bagaimana bisa dalam sekejap mata? Anakku sudah tiada? Aku bilang saat tadi memeriksa nadimu, denyut nadimu, jauh lebih tidak teratur dibandingkan ibu hamil pada umumnya. Aku sudah memeriksanya dengan teliti. Anak raja di dalam rahimmu sudah tiada. Demi mendapatkan kekuasaan, kau menghalalkan segala cara, bahkan menggunakan anak raja di rahimmu sebagai taruhan. Kau benar-benar sangat kejam. Wanita hina. Kau telah berbuat banyak kejahatan. Dosamu sangat berat. Aku ingin sekali segera menghabisimu. Tahanan Nyonya Xiao telah berkhianat. Kejahatanmu sangat besar. Segera bawa dia keluar dan berikan hukuman paling berat. Seluruh keluarga Nyonya Xiao semuanya akan diasingkan. Bagaimana bisa seperti ini? Padahal besok, aku akan menjadi permaisuri. Bagaimana bisa seperti ini? Benar, ini semua salahmu. Ini semua karenamu, Zawaner, dasar anak tidak berguna. Semua karena dirimu. Aku Xiao Yuhuan sampai jatuh ke dalam keadaan seperti sekarang ini. Jika aku harus hancur, maka kau juga tidak akan selamat. Zawaner, dalam perjalanan terakhir ini, kau harus ikut bersamaku. Aku akan menghabisimu. Karena aku tidak bisa selamat, maka jangan harap kamu juga bisa selamat. Zawaner, aku ingin kamu ikut menemaniku di alam baka. Hati-hati. Kaisar, Ayahanda Kaisar. Xiao Yuhuan, apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah kejahatan pengkhianatan besar terhadap penguasa. Bukan hanya kamu yang akan dihukum berat, bahkan Nyonya Xiao, kalian semuanya akan dihukum sampai 9 keturunan. Aku Xiao Yuhuan sudah akan tiada. Untuk apa aku takut dihukum 9 keturunan? Kalian semua harus ikut menemaniku di alam baka. Xiao Yuhuan, dasar wanita kejam. Xiao Yuhuan, bukankah kamu hanya ingin selamat? Asalkan kamu melepaskan Ayahanda Kaisar, semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Benarkah? Bagaimana caramu menjamin keselamatanku? Asalkan kamu bersedia melepaskan Ayahanda Kaisar, aku bisa mengeluarkan titah kekaisaran untuk membebaskanmu dan klan Xiao dari segala bentuk hukuman. Wanita tak tahu malu, aku tentu saja tidak boleh tiada. Namun, syarat darimu itu masih belum cukup. Apapun yang kamu inginkan, aku akan mengabulkannya. Aku ingin kamu untuk berlutut dan bersujud padaku. Aku ingin kamu berlutut dan bersujud padaku. Wan Er benar-benar tidak boleh. Bahkan jika aku hari ini tiada di sini, aku juga tidak akan membiarkan kamu dihina olehnya lagi. Xiao Yuhuan, apakah ucapanmu bisa dipegang? Cepatlah. Jika tidak, aku akan segera mengirim ayahandamu menuju keabadian. Wan Er, jangan! Aku akan berlutut sekarang. Lepaskan Ayahanda. Wan Er, jangan. Kamu adalah putri yang mulia dari Nansao. Kamu adalah dinasti Tang. Ratu yang berada di atas segalanya. Sama sekali tidak boleh karenaku berlutut pada wanita kejam ini. Benar-benar tidak boleh. Ingatlah martabatmu. Berlututlah, berlututlah. Putri, Jangan!
Jangan 1R. Jangan. Cepat, Kaisar dan Putri ada di dalam. Kita masuk dari pintu belakang. Berlututlah. Cepat berlutut. Jangan, Ayo berlutut. aku akan berlutut sekarang. Jangan. Jangan 1R. Sungguh seorang putri yang mulia. Ratu dinasti Tang yang terhormat. Pada akhirnya, bukankah kamu tetap harus tunduk padaku? Di mataku, kamu hanyalah wanita hina. Xiao Yuhuan, aku sudah berlutut. Bisakah kamu melepaskan ayahanda? Lelucon macam apa ini? Apa kamu benar-benar berpikir, jika aku melepaskanmu, kamu akan melepaskanku? Tenang saja, saat sudah tiada nanti, aku akan menjaga Kaisar dengan baik. Kaisar, saatnya untuk pergi. Jangan, Jangan lakukan itu. Ag. ayahanda. Ayahanda, bertahanlah. Xiao Yuhuan, aku pasti akan membuatmu membayar harga yang sangat mahal. .002 Kaisar tiba. Hormat kami kepada Baginda Kaisar, hormat kami kepada 003 Putri. Kalian semua, silakan berdiri. 004 Ayahanda Kaisar. 005 1R. Luka-lukaku belum sembuh. Jadi biarlah kamu yang memberikan hukumannya. Wanita kejam 006 Nyonya Xiao, hatimu begitu busuk dan bertindak semena-mena. Segala kejahatanmu sungguh mengerikan dan tak terampuni. Kini seluruh keluargamu akan dihukum berat. Hukum 0007 Xiao Yuhuan, kamu telah melakukan dosa besar dan tidak menunjukkan penyesalan. Hari ini kamu akan menerima hukuman yang paling berat. Apa ada hal lain yang ingin kamu katakan? 008 yang mulia putri, tolong ampuni hamba yang rendah ini. Ini semua salah saya. Saya begitu rendah dan hina. Saya mohon kebaikan hati Anda. Mohon berikan saya pengampunan terakhir. 008 yang mulia putri. Jika tahu akan seperti ini, seharusnya kamu tidak melakukannya sejak awal. Hari ini, seharusnya menjadi upacara penobatan ratumu, tapi malah menjadi akhir bagimu. Inilah yang dinamakan menuai apa yang telah kamu tanam. 002 Kaisar, 002 Kaisar, 002 Kaisar. Hukum Baik. .005 1R. Atas kepulanganmu kali ini, kamu sudah banyak menderita. 004 Ayahanda Kaisar. Aku percaya setelah kejadian hari ini, 001 Nanzao kita pasti akan semakin makmur dan dilimpahi keberuntungan.